Jadi ternyata konteks meminta tadi bukan hanya tentang harta. Sebagaimana kisah Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana kisah Abdurrahman bin Auf tadi. Tapi juga terkait dengan apapun termasuk minta tolong. Ya, ngambilkan sesuatu dan sebagainya tadi. Jadi dari kisah ini, dari riwayat-riwayat ini, Masya Allah, kita bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Ya, bagaimana mental para sahabat Rasulullah SAW. Jadi mental sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa. Jadi intinya apa yang tanamkan Rasulullah tadi itu, kalau orang itu dia sudah merasa cukup, Allah akan jadikan dia cukup. Kalau orang itu bisa menahan diri, Allah akan jadikan dia menahan diri untuk tidak meminta-minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla zalla au adlima au udlama au ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa bersama-sama kembali mengkaji kitab Hayatus Sahabah. Dan hari ini kita berada di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita dan seluruh amal ibadah dan ketaatan kita menjadi amal soleh bagi kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan Sya'ban ini semoga dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang al-ihtiraz anis su'al kisah Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Jadi pembahasan ini secara umum membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab meminta, mengajarkan kepada para sahabat ketika mereka dalam kondisi membutuhkan, apa yang harus mereka lakukan. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Al-ihtirazu anis su'al. Ihtiraz itu dari kata khirz, ya kharaza, yang artinya bagaimana supaya kita itu menjadi orang yang menahan diri, tidak meminta-minta. Kisah Abi Sa'id radhiyallahu anhu, kisah Abi Sa'id radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ibnu Jarir an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Ibnu Jarir telah meriwayatkan atau telah mengeluarkan hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Berkata, "A'wazna i'wazan syadidan," kata Abu Sa'id. Jadi kami pernah mengalami kesulitan yang begitu luar biasa, kata Abu Sa'id Al-Khudri ini. Ya. Jadi a'wazna i'wazan syadidan, jadi kami pernah mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, ini kebiasaan sahabat karena memang ya ketika itu ya kita bisa katakan ya mereka itu sudah terbiasa hidup dengan pendapatan harian gitu. Penghasilan harian, bahkan kadang-kadang dalam satu hari belum tentu ada yang mereka makan, ya. Maka fa'amaroni ahli, kata Abu Sa'id, kemudian keluargaku, dalam hal ini adalah istrinya, itu memerintahkan atau memintaku an atiyan nabiyyan sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi kalau mereka butuh apa-apa,
mereka datang pada Rasulullah. Ya. Jadi kalau mereka butuh apa-apa, mereka datang pada Rasulullah. Jadi Rasulullah ini ya guru, ya bisa dikatakan sebagai teman, ya bisa dikatakan sebagai bapak bagi para sahabat. Tapi pada saat yang sama, ketika di Madinah, Rasulullah SAW itu juga merupakan kepala negara. Ya, nah ini. Nah, jadi mereka datang, istrinya tadi meminta kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian fa'as'alahu syai'an, ya, supaya aku bisa meminta kepada Nabi sesuatu. Nah, di sini. Jadi niatnya datang dari rumah itu untuk meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Karena tadi di sini disebutkan a'wazna wizazan syadidan. Jadi kami ini mengalami kesulitan yang luar biasa. Ya. Enggak ada yang dimakan, mungkin lapar dan sebagainya. Kemudian fa'aqbaltu, kata Abu Sa'id, aku pun berangkat. Berangkat menuju rumah Rasulullah SAW. Ya ini. Fakana, tiba-tiba, kata Abu Sa'id, awwalu ma sami'atun Nabi SAW. Jadi beliau itu belum mengutarakan apa-apa. Ini Abu Sa'id itu belum cerita apa-apa. Karena datang ke rumah Nabi, tujuan pertama adalah untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah. Karena masyhur di kalangan sahabat, Rasulullah itu kalau diminta nggak akan menolak. Kalau ada sesuatu nanti kita sebutkan, Rasulullah kalau ada sesuatu nggak akan ditahan, pasti akan dikasih. Bahkan kalau tidak ada dalam riwayat yang pernah kita pelajari sebelumnya, Rasulullah akan meminta kalau misalnya tidak ada di rumah, meminta sahabat yang datang tadi itu untuk pinjam ke orang lain, nanti Rasulullah yang bayar. Sampai begitu Rasulullah. Ya. Nah di sini disebutkan fakana awwalu masami'atun Nabi. Jadi tiba-tiba pertama kali yang aku datang, aku dengarkan. Kata Abu Sa'id, Nabi SAW yaqulu bersabda, apa yang dikatakan Nabi? Apa yang disabdakan Nabi? Ini kalimatnya. Man istaghna, siapa yang merasa cukup. Jadi Abu Sa'id ini belum ngomong apa-apa. Abu Sa'id ini belum ngomong apa-apa. Ya. Tapi Rasulullah SAW itu sudah tahu. Ya, sudah tahu. Maka Rasulullah SAW ketika Abu Sa'id datang di tempatnya Nabi tadi, pertama kali yang didengarkan oleh Abu Sa'id dari Nabi itu, dari lisan Rasulullah SAW tadi itu adalah man istaghna aghnahullah. Siapa yang merasa kaya, siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan, Allah akan jadikan dia kaya. Masya Allah. Ini kalimat yang datang tiba-tiba meluncur dari lisan Rasulullah sampai ke telinga Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian waman ista'affa a'affahullah, katanya. Jadi kalau tadi itu orang itu merasa cukup, merasa kaya, maka Allah akan jadikan dia kaya. Ya. Waman ista'affa a'affahullah, dan siapa saja yang bisa menahan diri dari meminta-minta. Nah, ini. Siapa yang bisa menahan diri dari meminta-minta, a'affahullah, maka Allah akan jadikan dia ya, orang yang bisa menahan diri atau bisa menjaga ifahnya, kehormatannya. Sehingga dia cukupkan. Nah, biasanya kan orang itu dihinakan itu karena tamak. Ya, makanya ada ungkapan ulama itu begini. Al-qana'atu taj'alu al-'abda hurran. Jadi sikap qana'ah itu menjadikan budak itu menjadi merdeka. Coba bayangkan ya. Budak itu kalau punya mental qana'ah, dia merdeka. Kenapa? Karena dengan mental qana'ahnya itu budak itu menjadi tidak meminta-minta. Wat tama'u, sedangkan tamak yaj'al al-hurra 'abdan. Nah ini. Sedangkan sikap tamak itu menjadikan orang merdeka menjadi budak. Iya kan? Ini ungkapan yang luar biasa. Jadi mental itu penting gitu. Ya, mental kaya itu penting. Nah, ini mental kaya itu penting. Kalau orang itu punya mental kaya, meskipun hartanya tidak banyak, dia bisa berbagi, apa saja dia bisa berikan. Tapi kalau orang itu mentalnya mental
Miskin itu meskipun kaya itu dia ya tadi akhirnya jadi budak. Nah, itu makanya para ulama tadi mengatakan al-qanaatu taj'alu al-'abda hurran wa tama'u yaj'alu al-hurra 'abdan. Ya, jadi qanaah itu mental qanaah, sikap qanaah itu menjadikan seorang budak itu bisa menjadi merdeka. Sebaliknya mental tamak itu menjadikan orang kaya menjadi budak. Ya. Nah, jadi nanti kita lihat bagaimana ketika Sayyidina Umar itu menjadi pejabat. Ya. Jadi kalau filosofi pejabat itu mengurus harta negara itu seperti ngurus harta anak yatim. Nah, itu. Jadi memperlakukan harta baitul mal itu seperti harta anak yatim. Nah, ini itu nanti ceritakan di dalam surat An-Nisa ayat 6 ya, kalau kita baca. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip bagaimana pengelolaan harta anak yatim itu seperti disebutkan di surat An-Nisa ayat 6. Di situ disebutkanlah Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini dipegang teguh oleh Umar bin Khattab. Ya. Jadi kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 6, "Wa man kana fakiran falyakul." Ya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif dulu. Jadi wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau orang itu ketika ngurus harta negara itu sudah kaya, maka falyasta'fif, hendaknya dia menahan diri. Jadi dia menahan diri, maksudnya apa? Dia hendaknya menjaga ifahnya. Jadi dia tidak boleh tamak karena mumpung dia mengurus harta negara. Tapi sebaliknya dia harus menahan diri, tidak mengambil kalau dia tidak perlu, tidak membutuhkan. Bahkan kalau perlu tidak mengambil gajinya. Gitu. Itu tadi yang kemudian dipegang teguh oleh Umar. Kemudian wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalau misalnya memang betul-betul fakir enggak punya, silakan ambil tapi sesuai kebutuhan saja. Nah ini filosofi yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Jadi para sahabat itu jadi orang biasa juga begitu, jadi pejabat juga begitu. Gitu. Ya, ketika nanti mereka menjadi pejabat mentalnya enggak berubah. Gitu. Sama seperti ketika sahabat itu tidak menjadi apa-apa. Gitu. Mentalnya juga seperti tadi. Gitu. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mental kaya, ya mental memberi, bukan mental meminta. Nah, ini. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa man sa'alana lam nattakhir anhu syai'an wajadnah." Kata Rasulullah, "Wa man sa'alana," dan siapa saja meminta kepada kami, lam nattakhir anhu syai'an, kami tidak akan menahan. Kami tidak akan menyimpan apapun darinya. Wajadnah, ya. Kami pasti akan berikan kalau kami ada. Itu prinsipnya Nabi. Jangankan Nabi itu diminta, enggak diminta saja kalau di rumahnya ada sesuatu. Sebelum malam itu tiba, Nabi akan cari di tempat ya yang biasanya dipakai oleh Nabi untuk menyimpan makanan itu. Untuk apa? Dibagikan. Karena Nabi tidak ingin menahan makanan atau menahan sesuatu yang ada di rumahnya. Kecuali pada saat itu selesai. Karena mungkin di sana ada orang yang kelaparan, ada orang yang kekurangan, kemudian mereka tidak bisa makan. Sementara di rumah Nabi ada makanan. Maka kata Nabi, "Man sa'alana lam nattakhir anhu syai'an." Siapa yang meminta kami tidak akan menahan, kami tidak akan menyimpan apapun darinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wajadnahu." Itu kata Nabi SAW. Nah, ketika Abu Sa'id Al-Khudri ini mendengarkan kalimat pertama kali yang meluncur dari lisan Rasulullah SAW seperti itu, apa kata beliau? "Falam as'alhu syai'an," maka aku pun enggak bisa ngomong, enggak bisa minta apapun dari Nabi. Ya, jadi beliau itu sudah speechless, mau mengutarakan keinginannya itu udah enggak bisa. Karena belum ngomong sudah Nabi itu udah ngomong begitu gitu. Jadi Nabi itu udah ngomong begitu, jadi beliau itu speechless, enggak bisa ngomong gitu. Akhirnya apa? Enggak jadi mengutarakan keinginannya tadi. Gitu. Ya, waraja'tu, kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, waraja'tu, aku pun pulang. Ya. Istilahnya balik kucing ya. Gitu. Jadi datang dari rumahnya diminta istrinya untuk menemui Rasulullah supaya mendapatkan sesuatu, tapi begitu sampai di rumah Nabi, ya, pertama kali yang didengarkan kalimat seperti itu. Man istaghna aghnahullah wa man ista'affa ya afahullah. Masya Allah.
Kemudian waman sa'alana lam natakhir an syai'an wajadna. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri ini tidak bisa ngomong, tidak bisa mengutarakan maksudnya, sehingga beliau diam saja. Gitu, diam. Ya. Kemudian famalat alaina dunya, tetapi subhanallah ketika beliau pulang dari rumah Nabi, nah ini barokahnya karena rezeki itu dari Allah. Rezeki itu dari Allah, bukan karena meminta-minta tadi kemudian enggak. Rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi niatnya datang, istrinya tadi itu minta supaya dia datang menghadap Nabi, itu niatnya untuk minta kepada Nabi. Belum sempat meminta karena Nabi sudah menyampaikan sabdanya seperti itu, merasa malu. Ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri merasa malu, akhirnya apa? Balik kucing tadi, pulang. Enggak mendapatkan apa-apa dari Nabi SAW. Tapi apa? Ada keajaiban yang kemudian datang. Apa keajaibannya? Famalat alaina dunia, maka sejak itu kata Abu Sa'id, dunia itu seolah-olah tunduk kepada kami. Dunia itu seolah-olah condong pada kami. Jadi akhirnya apa? Apa yang beliau butuhkan itu kemudian Allah penuhi. Subhanallah. Nah ini. Jadi Allah punya cara yang begitu dahsyat. Lebih dahsyat daripada apa yang dirancang oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini soal rezeki ya. Soal rezeki. Nah, ini jadi Masya Allah. Ini luar biasa. Ya, jadi Al-Fakir punya teman ya. Dulu alumni kuliah di Surabaya. Ini orang Cina, masuk Islam. Jadi sama-sama muridnya Abi Yahya ya. Ngaji beliau dulu di Surabaya itu. Jadi ada satu podcast yang kemarin Al-Fakir dengarkan, kan penasaran. Jadi ada perempuan ya yang awalnya itu mewawancarai Ustadz Felix itu. Jadi ternyata dia ini banyak berubah karena sosok satu ini. Nah ini ternyata teman dulu waktu di Jawa Timur ya, ngaji ke Abi Yahya. Nah dalam satu podcast itu yang Al-Fakir simak ya, jadi bagaimana beliau tadi cerita tentang mental kaya itu. Gitu. Jadi dia bisnis tipu temannya, ya, padahal dia membuat perusahaan itu besar lah, perusahaan itu dengan nilai atau dengan omset miliaran lah gitu. Tapi dia ikhlaskan. Sampai kemudian akhirnya dia bikin bisnis. Ya. Jadi bikin bisnis dan kemudian dia membuat TFM gitu. TFM itu training for mentor gitu. Ya. Cerita itu. Jadi bagaimana dia berbagi ilmu tadi, gratis itu. Jadi orang itu kalau mau jadi pengusaha, dia ikut training tadi gratis, enggak bayar. Ya, subhanallah, dia berbagi ilmu. Itu. Dan luar biasa, anak didiknya ini akhirnya berhasil gitu. Banyak yang berhasil, sukses. Jadi dia bikin acara selalu gratis. Ya, Telkom menyediakan gedungnya, ini yang ngasih makannya, ini yang apa rahasia di balik itu? Rahasia di balik itu dia cerita. Jadi kita harus yakin. Nah ini ilmu yang sering Al-Fakir sampaikan. Jadi pada saat kita itu bersih hatinya, ya, pada saat kita itu bersih hatinya, kemudian niatnya itu benar, nanti Allah akan bukakan jalan. Itu. Modal itu, orang kadang-kadang kan bisnis itu berpikirnya modal gitu. Begitu mentok di modal, akhirnya sudah nggak bisa bergerak gitu. Akhirnya apa? Ada mental block. Ada blok yang mengeblok mentalnya tadi, sehingga seolah-olah udah kalau nggak punya duit ya nggak bisa apa-apa gitu. Itu salah besar. Ya? Salah besar. Makanya di dalam teori ekonomi itu, ketika kita bicara tentang trust itu kan kepercayaan. Nah ini masalahnya di sini. Jadi ketika orang itu tidak punya modal, tapi ada trust itu adalah modal yang paling utama di dalam bisnis. Sehingga orang ekonomi nyebut itu sebagai capital gain. Ya. Nah,
Trust itu dibangun bukan sehari 2 hari. Kepercayaan itu dibangun bukan 2 hari, bukan sehari 2 hari, tidak. Itu yang sering Al-Fakir sampaikan gitu. Nah, ini juga pengalaman pribadi ya. Ketika kami membangun ma'had. Jadi ketika kita bicara tentang tadi keajaiban-keajaiban itu, ternyata keajaiban-keajaiban itu Allah akan tunjukkan pada kita. Ketika apa? Pertama, sandaran kita, i'timad kita itu hanya kepada Allah. Sebagaimana kisah Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Ketika orang itu mentalnya sudah diset sedemikian rupa bahwanya Allah, Allah, Allah. Kemudian dia bersihkan hatinya. Salamatus sadr. Nah ini makanya momen Sya'ban ini momen penting untuk sofa dan naqa, yang membersihkan hati kita. Termasuk salamatus sadr. Bagaimana kita ini supaya hatinya ini bersih. Ya. Nah, ketika hatinya bersih, ketika hatinya itu tidak kotor, itu akan memudahkan. Ya, magnet tadi itu, getaran hatinya tadi itu akan bertemu, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situ nanti akan memudahkan Allah, ya, memudahkan orang tadi itu untuk ya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala min haitsu la yahtasib, ya, dari jalan yang tidak disangka. Nah, ini. Jadi contohnya kayak tadi, itu kan cerita sahabat dan itu terjadi pada hari ini. Ya tadi kita cerita teman itu kejadian nyata dan itu terjadi. Di saat ketika jatuh, orang berdatangan untuk memberikan tawaran. Ya. Nah ini yang pernah Al-Fakir sampaikan, ilmu, ya, ilmu hati itu. Ya, ilmu hati itu. Itu yang kita kadang-kadang susah untuk mengamalkan. Ya, karena butuh apa? Butuh praktek gitu. Nah, sahabat tadi itu diajari Rasulullah SAW seperti itu. Sehingga kemudian mental mereka itu siap. Ya, nah ini contoh salah satunya adalah kisah Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Ini contohnya ya. Lalu kemudian Allah tunjukkan keajaiban-keajaiban kepada beliau. Gitu. Dan tadi kalau Al-Fakir cerita tentang teman tadi itu, ya Allah tunjukkan. Allah tunjukkan. Ya kan? Nah ini gambaran yang tadi kita jelaskan ya dalam riwayat yang pertama tadi. Kemudian wa indahu aidan. Nah ini riwayat berikutnya cerita juga tentang Abu Sa'id Al-Khudri dari Ibnu Jarir. Wa indahu, dan di dalam riwayat Abu Jarir aidan juga an Abi Sa'id Al-Khudri anau asbaha data yamin wa qad asaba ala batni hajaran minal ju. Ini cerita lain tetapi hampir mirip. Cerita orang yang sama. Di mana kata Ibnu Jarir dari Abi Sa'id anau asbaha, Abu Sa'id itu diceritakan beliau suatu pagi data yamin, ya, pada suatu hari, waqad asaba ala batni hajaran minal ju. Beliau itu mengikat perutnya itu diikat, kemudian ikatan tadi itu dikasih batu untuk mengganjal perutnya, minal ju, karena lapar. Ini menggambarkan tentang wazna'i wizazan syadidan tadi itu. Jadi kami mengalami kesulitan yang luar biasa sampai perutnya itu diganjal dengan batu tadi. Faqalat lahu imra'atuhu. Nah, kalau tadi yang pertama fa'amarani ahli. Ya, riwayatnya fa'amarani ahli. Nah, kalau ini disebutkan faqalat lahu imra'atuhu, maka istrinya itu mengatakan kepada Abu Sa'id, amatuhu atau ya amatuhu. Ya, kalau jadi imra'atuhu itu istrinya, amatu atau amatu. Amatu itu bisa budaknya yang menjadi milik. Itin Nabi SAW, kamu datanglah kepada Nabi, fas'alhu, dan mintalah kepada Nabi. Faqad atahu fulanun, karena Nabi pernah didatangi oleh, betul-betul telah didatangi oleh si fulan, fas'alahu, kemudian fulan meminta kepada Nabi. Fa'atahu, maka kemudian Nabi memberikannya. Jadi karena Nabi itu kalau diminta enggak memberi. Fa'atatuhu, maka aku, kata Abu Sa'id, mendatangi Rasulullah SAW. Wa huwa yakhtubu, Nabi ketika itu sedang khutbah, sedang memberikan khutbahnya. Fa adraktu min qawlihi, lalu kemudian aku mendapatkan ya min qawlihi, atau aku memahami min qawlihi dari ucapan atau sabda Nabi, wa huwa yaqul, ketika itu Nabi sedang bersabda. Apa kata Nabi? Man yasta'fif yu'iffahullah, siapa yang bisa menahan dirinya maka Allah akan jadikan dia orang yang bisa menahan diri, maksudnya dari meminta-minta. Wa man yastaghni, dan siapa yang merasa cukup, yughnihillah, Allah akan jadikan dia kaya. Ya, ini. Wa man yas'aluna, dan siapa saja
yang meminta kepada kami, imma an nabdulalahu. Nah, ini kata Nabi, imma an nabdulalahu aw nuwasiyahu. Ya. Siapa saja meminta kami an nabdulahu. Maksudnya kami akan mengerahkan semampu kami untuk memberikan kepadanya. Ya, aw nuwasiyahu. Ya, atau kalau misalnya ada yang banyak ya kami akan berikan. Ya. Artinya memberikan kelapangan ya kepada orang tadi. Wa man yastaghni anna, tetapi siapa yang tidak ya yastaghni anna itu maksudnya merasa cukup dari kami, maksudnya dia enggak meminta kepada kami karena sudah merasa cukup. Ahabbu ilaina, kata Nabi, itu lebih aku sukai. Jadi maksudnya kalau ada orang ya tidak meminta kepada kami lebih suka. Mimman yas'aluna, ketimbang orang yang datang pada kami untuk meminta kepada kami. Nabi itu begitu prinsipnya. Kalau ada meminta ya dikasih, kalau ada ya. Bahkan Nabi akan berikhtiar tadi, nabdullah lahu tadi itu ya dengan mengerahkan kemampuannya untuk memberikan semampu yang Nabi punya gitu. Tapi kata Nabi, kalau ada yang tidak meminta karena merasa cukup, itu lebih aku sukai. Gitu kan. Ya ini kata Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Faraja'tu, maka aku kemudian pulang, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Fama sa'altuhu syai'an. Dan aku tidak pernah meminta kepada Nabi apapun. Nah ini, kemudian kalimat berikutnya ini. Fama zalallahu yarzukuna. Maka sejak saat itu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, fama zalallahu yarzukuna. Allah selalu, zala itu, mazala itu artinya selalu, aidalla. Ya, artinya Allah itu selalu memberikan rizki kepada kami hatta ma'alamu ahadan minal ansari. Ya, sehingga kami tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan Ansar ahla baitin aktsar amwalan minna, yang ya, penghuni rumahnya itu lebih kaya hartanya ketimbang kami. Coba bayangkan. Abu Sa'id Al-Khudri dari yang kondisi betul-betul down, betul-betul minus, ya, dan bahkan tadi itu sampai perutnya diganjal dengan batu, karena keyakinan beliau dengan sabda Nabi tadi, ya, dan karena beliau betul-betul malu kepada Rasulullah SAW. Artinya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan kepada Abu Sa'id Al-Khudri dengan cara yang tidak terduga, sampai kemudian akhirnya kalimat yang beliau sampaikan di sini, famazalallahu yarzuquna, sehingga Allah selalu memberikan rezeki kepada kami hatta ma'alamu ahadan minal ansari ahla baitin aktsara amwalan minna, sehingga tidak ada yang kami ketahui ada orang-orang Ansar yang penghuni rumahnya itu lebih kaya ketimbang kami. Masya Allah. Ini gambaran tentang bagaimana sikap qanaah, sikap tadi itu istighna, ya. Istighna. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu istaghna'an dengan istaghnabi itu berbeda ya. Jadi kalau istaghna'an itu artinya kita enggak butuh. Kalau istaghnabi itu sebaliknya. Ya, kalau istaghnabi itu sebaliknya, artinya kita butuh. Nah, di sini digunakan kata istaghna'an, artinya kita tidak butuh. Ya, orang yang tidak butuh. Orang yang sudah merasa cukup. Nah itu, maka Allah cukupkan. Ini tadi yang kita sampaikan, mental kaya itu. Ya, Masya Allah. Dan ternyata mental kaya itulah yang betul-betul tadi yang menjadikan para sahabat itu luar biasa. Ketika tadi ya, seperti Abu Sa'id Al-Khudri dalam kondisi seperti itu. Kemudian tadi kita ceritakan Umar ketika menjadi pejabat juga. Karena mentalnya mental kaya, bukan mental miskin gitu. Ya, Masya Allah. Nah, ini Abu Bakar kita pernah sampaikan bagaimana ketika menjadi khalifah. Mental kaya. Sehingga ketika wafat itu beliau mewasiatkan kembali itu pakaian yang dipakai, gentong yang dipakai untuk dikembalikan semua ke Baitul Mal. Masya Allah. Itu mental kaya. Gitu. Ya, mental kaya. Ya, bukan kemudian setelah mau pensiun malah minta kendaraan baru, rumah baru, enggak. Itu mental kaya. Ya, yang luar biasa. Ya, ini. Nah, kemudian berikutnya adalah kisah Abdurrahman bin Auf. Nah, ini juga. Abdurrahman bin Auf ini terkenal kaya. Tapi ini adalah kisah ketika beliau masih miskin. Dan kita pernah ceritakan hadis tentang walimah dengan menyembelih 1 ekor kambing itu adalah hadis Abdurrahman bin Auf ketika masih miskin.
Sampai Rasulullah mengatakan aulim walau bisyatin. Kamu nikahlah, membikin walimah lah, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Itu hadis tentang Abdurrahman bin Auf. Artinya Abdurrahman bin Auf sebelum kaya itu pernah melarat. Gitu, hidupnya susah. Nah, ini adalah kisah bagaimana Abdurrahman bin Auf. Nah, ini nanti kisahnya. Di sini disebutkan kisah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Ini juga gambaran ya, bagaimana Abdurrahman bin Auf mentalnya dibentuk oleh Rasulullah, ya, yang asalnya itu kekurangan sampai kemudian menjadi kaya raya dan kekayaannya itu masya Allah, warisannya aja luar biasa, ya, warisannya luar biasa. Anak Abdurrahman bin Auf itu ada 30, ya, anak Abdurrahman bin Auf itu ada 30, ya, ini masya Allah, warisannya nggak habis, ya, untuk anak-anak beliau. Dipakai untuk menghidupi keluarga Nabi dan sebagainya. Wa akhraja Al-Bazzar an Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Al-Bazzar telah meriwayatkan dari Abi Salamah ibn Abdurrahman bin Auf, an abihi dari ayahnya radhiyallahu anhu berkata, kanat li inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iddatun. Ya, iddatun di sini maksudnya ahdun. Kami, kata Abdurrahman bin Auf, saya, kata Abdurrahman bin Auf, saya kanat inda Rasulillah. Jadi kanat li, aku memiliki inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iddatun, ahdun. Maksudnya Rasulullah itu pernah punya janji kepada saya. Nah, ini ya. Ini Rasulullah pernah punya janji pada saya. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu begitu. Kadang-kadang ada sahabat itu membutuhkan sesuatu, lalu Rasulullah nggak ada. Lalu Rasulullah bilang, ya nanti, kalau, gitu ya, kalau. Gitu. Nah, ini termasuk di antaranya. Jadi maksudnya Rasulullah itu janji, nanti kalau ada rezeki, nanti kamu akan tak kasih. Nah, itu kira-kira janjinya. Seperti kisah bagaimana sahabat Tamim Ad-Dari kan. Sahabat Tamim Ad-Dari itu beliau dari Palestina. Datang, ya, dan kisah tentang Tamim Ad-Dari itu kan termasuk hadis terkait dengan Dajjal ya. Beliau itu naik perahu, kemudian singgah di sebuah pulau, di pulau itu ketemu dengan makhluk yang aneh gitu, kemudian diikat dengan rantai. Ya kan? Nah, kalau kita baca hadis yang lain itu termasuk dengan turunnya sungai Tobariyah ya, yang sekarang di wilayah Palestina atau Israel itu. Jadi kan nanti keluarnya Dajjal itu terkait dengan turunnya air ya di sungai Tobariyah itu. Nah, Tamim Ad-Dari ini cerita melewati sebuah pulau, di situ kemudian ketemu makhluk tadi, lalu kemudian setelah itu ketemu Rasulullah, dia ceritakan. Kata Rasulullah itu adalah Dajjal yang dirantai. Ya, itu adalah Dajjal yang dirantai dan nanti dia akan keluar. Ini. Nah, itu kisah tentang Tamim Ad-Dari. Lalu Tamim Ad-Dari ini mendapatkan janji dari Rasulullah SAW. Nanti kalau wilayah Syam, ya dalam hal ini termasuk Palestina, itu nanti ditaklukkan. Ya. Nah, Tamim Ad-Dari itu sudah tahu kalau nanti wilayah itu akan ditaklukkan karena Rasulullah sudah menceritakan bahwa nanti wilayah Syam itu akan ditaklukkan. Ya, dalam kasus perang Khandaq ya, perang Ahzab itu kan Rasulullah mengatakan itu mafatihar Rum. Ya, aku telah diberi kuncinya Romawi, termasuk wilayah Rum itu dulu adalah wilayah Syam. Kemudian Tamim Ad-Dari ini datang pada Nabi, minta, ya Rasulullah nanti kalau Palestina itu ditaklukkan, aku minta sebidang tanah. Tanahnya itu ya ada jadi tanahnya itu kalau kita baca di dalam kitab ini, itu adalah tanah yang ada di daerah Bethlehem. Bethlehem itu adalah Bethlehem ya, itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, di daerah situ tuh, itu yang diminta oleh Tamim Ad-Dari. Dan itu nanti kemudian kan penaklukan Baitul Maqdis itu terjadi pada zaman Umar. Tamim Ad-Dari masih hidup. Ya, Rasulullah sudah wafat. Tapi para sahabat tahu kalau Rasulullah pernah menjanjikan tanah itu kepada Tamim Ad-Dari. Maka begitu Umar menaklukkan Baitul Maqdis, Tamim Ad-Dari nagih kepada Umar bin Khattab. Dulu Rasulullah pernah berjanji akan memberikan tanah di sini kepadaku. Nah, sekarang sudah ditaklukkan. Maka aku ingin engkau sebagai khalifah memenuhi janji Rasulullah SAW. Dikasih sama Umar. Jadi Rasulullah begitu.
Ya, Rasulullah itu seperti itu. Jadi sahabat-sahabat yang mohon maaf dulunya kan mereka ini hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa ya. Jadi Rasulullah SAW kadang-kadang memberikan semacam janji lah kepada mereka, nanti kalau begini kamu akan ini macam-macam itu. Nah, termasuk diantaranya adalah kisah Abdurrahman bin Auf tadi. Nah, falamma futihat Quraidah, maka ketika Quraidah itu berhasil ditaklukkan. Ji'tu liyunjizali, aku kemudian mendatangi Nabi supaya Nabi itu memenuhi janjinya kepadaku. Ma wa'adani, apa yang Nabi pernah janjikan kepadaku. Tapi apa? Nah, ini kalimatnya. Tiba-tiba ini. Jadi kata fa di sini ya, ini ada huruf fa ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu kita bisa sebut ya harful mufajaah. Jadi bisa untuk menunjukkan jawab, bisa untuk menunjukkan makna terkejut. Fasami'tuhu. Jadi ketika aku mau datang nih ketemu Nabi itu, aku sudah datang mau nagih janji kepada Nabi itu. Fasami'tu, tiba-tiba aku mendengar gitu. Tiba-tiba aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu. Iya kan? Kan itu sesuatu yang enggak terduga gitu. Sama seperti kisah Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Apa kata Nabi? Man yastaghni, siapa yang merasa cukup, yughnihillahu, maka Allah akan cukupkan dia. Wa man yaqna yuqannihullah, siapa yang merasa qanaah, yang sudah merasa puas dengan apa yang Allah berikan, enggak tamak, maka Allah akan jadikan dia qanaah. Lalu kemudian ketika mendengar kalimat itu, faqultu fi nafsi, maka aku pun mengatakan di dalam diriku, la jarama la as'aluhu syai'an, katanya. Ya, la jarama la as'aluhu syai'an. Kata Abdurrahman bin Auf, saya enggak akan meminta apapun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, enggak akan saya minta apapun pada Nabi. Jadi datang itu sudah mau minta karena Nabi janji. Begitu Nabi menyampaikan seperti itu, akhirnya enggak ngomong. Sudah diam. Ya, enggak jadi ngomong. Ini Abdurrahman bin Auf. Dan apa yang terjadi kemudian? Apapun yang kemudian disentuh oleh tangannya Abdurrahman bin Auf itu jadi emas, Pak. Ini sehingga dikenal Abdurrahman bin Auf itu jadi tangan emas gitu. Apapun yang disentuh itu jadi emas. Bukan emas dalam arti, maksudnya ini bahasa kiasan ya. Saking luar biasanya Abdurrahman bin Auf. Ya. Subhanallah. Ini Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah ini. Jadi ini pendidikan yang diajarkan Rasulullah SAW pada mereka. Mental-mental kaya. Ya, mental-mental kaya yang luar biasa. Nah, ini. Nah, kemudian kisah berikutnya. Ya, kisah berikutnya ini adalah kisah tentang Sauban. Ya. Sauban. Ini kurang lebih juga sama seperti kisah-kisah yang lain tadi. Tapi ini konteksnya terkait tidak dengan harta, Pak. Tapi konteksnya adalah terkait dengan tadi mental kaya, mental nggak butuh orang, mental bahwa saya bisa melakukan sendiri, gitu. Kan orang itu kadang-kadang karena sudah biasa jadi juragan atau sudah biasa jadi bos, sudah biasa jadi dikit-dikit itu minta orang lain untuk ini. Jadi akhirnya dia menjadi semacam tidak bisa mandiri lagi. Nah ini kisah Sauban, nanti kita akan menemukan. Jadi konteksnya tidak terkait dengan meminta harta, tetapi terkait dengan tadi. Jadi bagaimana beliau itu kemudian betul-betul mandiri gitu, nggak minta apapun dari orang lain. Kisah Sauban radhiyallahu anhu fi hadzal amr, nah kisah Sauban dalam masalah ini. Wa akhraja Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Abu Dawud bi isnadin sahihin. Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud dengan isnad yang sahih an Sauban radhiyallahu anhu, dari Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takaffala li alla yas'alan nasa syai'an atakaffal lahu bil jannah. Ini kalimat yang disampaikan Nabi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takaffala li, siapa yang bisa menjamin aku alla yas'alan nasa, agar dia tidak meminta apapun kepada orang. Coba. Jadi siapa yang bisa menjamin aku agar dia tidak meminta apapun pada orang. Atakaffallahu bil jannah, maka aku, kata Nabi, maka aku akan berikan jaminan untuk dia dengan surga. Subhanallah. Aku akan berikan jaminan untuk dia surga. Jadi orang ini kalau dia nggak meminta apapun pada orang, karena tadi takaffalali tadi itu. Jadi istilahnya itu berjanji
dalam tanda petik kepada Nabi, aku tidak akan meminta apapun pada orang. Maka Nabi berjanji akan jadi menjamin gitu, orang ini akan mendapatkan jannah. Lalu kemudian Sauban mengatakan, jadi ketika itu di hadapan para sahabat, lalu kemudian Sauban itu angkat tangan, ana ya Rasulullah, katanya. Aku ya Rasulullah, Sauban ini. Fakana la yas'alu ahadan syai'an. Maka kemudian Sauban ini tidak pernah meminta apapun kepada siapapun sejak saat itu. Karena dia sudah berjanji kepada Nabi SAW. Ini Masya Allah. Kemudian wa inda Ibnu Majah, dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan, qala la tas'alin nasa syai'an. Kamu jangan meminta apapun kepada orang. Qala kemudian berkata, fakana Saubanu yaqu sautu. Nah ini kisah yang luar biasa ya. Itu kan kalau kita pahami tadi kan konteksnya seolah-olah dengan harta. Ini bukan harta. Karena beliau itu sudah janji kepada Nabi tidak akan meminta apapun kepada siapapun. Maka kata perawi hadis ini, fakana Saubanu, maka Sauban itu yaqu sautu. Saut itu apa? Saut itu cambuk, Pak. Ya. Bisa tongkat, bisa cambuk. Ya. Itu jatuh. Wa waraqibun. Nah, ini kalau dalam konteks naik itu kan berarti ya cambuk yang dipakai untuk nyambuk unta atau kuda gitu. Jadi ketika cambuknya itu jatuh, beliau itu sedang di atas tunggangannya. Fala yaqulu li ahadin, beliau enggak mau minta tolong pada siapapun. Coba bayangkan. Karena apa? Sudah janji kepada Nabi SAW. Nah, ini sahabat. Memenuhi janjinya kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau tidak mengatakan fala yaqulu li ahadin nawilnihi. Kamu ambilkan untukku hatta yanzila. Jadi beliau enggak ngomong nawilnihi, ambilkan untukku, enggak. Hatta yanzila fayakhudhu. Beliau turun sendiri, Pak, dari kendaraannya tadi, dari tunggangannya tadi. Lalu beliau ambil sendiri cambuknya tadi. Masya Allah. Ya. Nah, ini. Kata fit targhib, demikianlah riwayat ini disebutkan di dalam kitab ya At-Targhib wa qad taqaddama fil bai'a ala a'malil Islam min hadis Abi Umamah. Ya, di dalam hadis Umamah terkait dengan kisah Sauban ini, bai'atu Sauban, tentang pembaiatan Sauban itu sudah ceritakan sebelumnya. Ala alla yas'ala ahadan syai'an, di mana di dalam hadis bai'at itu, bai'atnya Sauban kepada Nabi tadi, bahwa Sauban tidak akan pernah meminta apapun kepada siapapun. Qala Abu Umamah, kemudian Abu Umamah cerita ini. Falaqad ra'aituhu, aku pernah melihat Sauban di Makkah, di Makkah fi ajma', ya, ma yakunu minan nas. Jadi di situ beliau di Mekah, aku pernah lihat beliau itu berada di kerumunan orang banyak di situ. Ya, ini sahabat. Yaskutu sautuhu, di mana tongkatnya atau cambuknya ketika itu jatuh. Wa waraqibun, ketika itu beliau sedang di atas tunggangan. Farubbama waqa'ala atiki rajulin, boleh jadi cambuknya atau tongkatnya tadi itu jatuh mengenai pundak seseorang, fayakhudhuhu ar-rajul, dan orang itu bisa mengambilnya. Fayunawiluhu, dan beliau bisa mendapatkannya. Fama yakhudhuhu. Ya. Jadi beliau tidak melakukan itu hatta yakuna huwa yanzilu, sehingga beliau turun sendiri. Jadi Sauban ini kemudian turun sendiri, enggak minta tolong pada siapapun. Padahal beliau bisa. Ya. Fayakhudhuhu, kemudian beliau mengambilnya sendiri, Masya Allah. Nah, ini kisah yang luar biasa tentang Sauban. Terakhir, ya, sebelum kita akhiri, itu adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an fi dzalika. Ini riwayat yang terakhir. Wa inda Ahmad aidan kama fil kanzi, di dalam riwayat Imam Ahmad sebagaimana disebutkan dalam kitab Kanzul Umal, karyanya Alauddin Al-Hindi an Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abi Mulaikah. Qala kana rubbama saqatal khitamu min yadi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Jadi boleh jadi ketika itu saqatal khitam itu ya bisa alat yang dipakai untuk jadi kalau di situ disebutkan untuk nyocok hidungnya unta, ya, sehingga unta itu bisa nurut. Ada yang mengatakan khitam itu juga bisa diartikan alat untuk mukul, ya. Min yadi Abi Bakar, dari tangan Abi Bakar radhiyallahu anhu, fayadribu, karena tidak ada alatnya tadi itu, fayadribu bidira'in, maka kemudian
Abu Bakar itu memukul dira' naqatihi. Jadi apa namanya? Ini bagian kakinya itu dipukul supaya apa? Dia berhenti. Fayunikhuha, kemudian dia duduk, fayakhuduhu, kemudian dia mengambilnya. Jadi Abu Bakar mengambil alat yang jatuh tadi itu sendiri. Enggak mau merepotkan orang lain untuk mengambilkannya. Padahal Abu Bakar itu adalah khalifah. Coba bayangkan. Abu Bakar itu khalifah. Faqalu, kata mereka, afala amartana. Kenapa engkau tidak memerintahkan kepada kami, nunawilukahu, dan kami bisa mengambilkannya untukmu? Apa jawaban Abu Bakar? Qala, inna habibi, sesungguhnya kekasihku sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarani, memerintahkan aku, alla as'alan nasa syai'an, untuk tidak meminta apapun kepada orang. Subhanallah. Jadi ternyata konteks meminta tadi bukan hanya tentang harta. Sebagaimana kisah Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana kisah Abdurrahman bin Auf tadi. Tapi juga terkait dengan apapun termasuk minta tolong. Ya, ngambilkan sesuatu dan sebagainya tadi. Nah, jadi dari kisah ini, dari riwayat-riwayat ini, Masya Allah, kita bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Ya, bagaimana mental para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, jadi mental sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Nah, jadi intinya apa yang tanamkan Rasulullah tadi itu, man istaghna, ya, aghnahullah, wa man ista'affa, a'affahullah. Nah, ini, ya. Jadi kalau orang itu dia sudah merasa cukup, Allah akan jadikan dia cukup. Kalau orang itu bisa menahan diri, Allah akan jadikan dia, ya, menahan diri untuk tidak meminta-minta. Nah, begitulah, ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, riwayat-riwayat yang kita bacakan, dan semoga ini bukan hanya menginspirasi, ya, tapi ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Sebelum kita tutup, ya, karena sudah masuk waktu syuruk, kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan, silakan. Tidak ada? Cukup? Baik, ya. Ya, semoga di bulan Sya'ban ini, ya, bulan Sya'ban, jadi ini Masya Allah, ya, kemarin kita sampaikan bulan Sya'ban ini adalah syahrun yaghfulu anhun nas. Jadi bulan yang dilupakan orang, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihya syahri Sya'ban, ya, bi anwa'it ta'ati. Jadi bagaimana Rasulullah menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan berbagai macam ketaatan. Ini sedikit Al-Fakir ingin sampaikan, ya. Jadi ini momentum Sya'ban ini banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, ya. Dan yang paling penting tadi itu. Jadi bagaimana kita menjadikan apa yang dilupakan orang, seperti Nabi berwasiat tadi itu, justru ketika orang itu meninggalkan, orang itu melupakan, maka disitulah pahala itu luar biasa besarnya, gitu. Karena ibadah itu atau ketaatan itu dilakukan ketika sendirian, ketika orang lain sudah banyak mengabaikan, itu pahalanya luar biasa. Nah, kita hari ini itu masih mengkaji kehidupan para sahabat yang notabene hidup kita di dunia ini, ya, hidup kita di masyarakat ini jauh sekali dari kehidupan mereka. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang sedikit, ya, dari mereka-mereka yang sudah melalaikan, melupakan kehidupan Nabi dan para sahabat tadi. Sehingga termasuk orang-orang yang mendapatkan maqam, kedudukan yang mulia. Di saat orang sudah melupakan, di saat orang sudah lalai, di saat orang sudah, ya, ibaratnya hari gini kok masih bicara apa namanya tentang kehidupan Nabi para sahabat. Nah, ini. Jadi ini luar biasa. Jadi kita bersyukur pada Allah karena kita bisa istiqomah. Ya. Jadi kita bisa istiqomah, dan momentum yang tadi kita sebutkan Sya'ban, ya, di mana Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu menceritakan itu. Ya, di mana ketika orang itu mengabaikan, orang itu melupakan, justru kita hidupkan, itu pahalanya Masya Allah. Ya, pahalanya Masya Allah. Nah, jadi semoga kita termasuk di antara yang sedikit itu, ya, yang apa namanya bisa terus istiqomah mempelajari, menteladani, kemudian bagaimana kita mengamalkan kehidupan Nabi dan para sahabat di saat, ya, Islam ini sudah jauh dari kehidupan umat kita, jauh dari kehidupan masyarakat, ya. Di saat kehidupan di dunia hari ini sangat hedon, di saat kehidupan di dunia hari ini Masya Allah luar biasa, ya, generasi-generasi hari ini. Tapi kita punya pijakan, ya, kita punya pijakan yang kita ambil dari
bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat. Dan semoga ini menguatkan kita dan menjadikan kita bisa istiqomah di akhir zaman ini. Dan Masya Allah ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, bayangkan ya, di akhir zaman masih ada orang-orang yang mau ya kemudian bagaimana mengkaji kembali kehidupan Nabi dan para sahabat, ya kan? Ya, Masya Allah ya. Jadi ini nikmat yang ya luar biasa dan semoga Allah istiqomahkan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya, dan Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.